Oke, cerita dimulai dari seorang gelandangan yang duduk di bangku taman. Dia meminjam korek api, tapi seorang wanita di sampingnya malah menceritakan kisah hidupnya. Kisah cinta wanita itu bermula di minimarket. Di sini wanita ini yang bernama Angela. Angela ini membeli minuman kaleng dan langsung membayarnya. Setelah itu dia langsung pergi. Di saat perjalanan pulang, Angela pun teringat ternyata minuman kaleng yang dia beli tertinggal di minimarket. Lalu dia langsung balik lagi ke minimarket. Di minimarket dia bertemu pria yang bernama Dwinju. Pria itu memegang minuman kaleng dan Angela langsung meminumnya hingga habis. Gak ada akhlak nih cewek. Lalu Angela langsung pergi. Saat menunggu kendaraan, Angela menyadari bahwa ada barang yang masih tertinggal. Pelupa banget nih orang nih. Sesampainya di minimarket, dia bertanya kepada penjaga toko. Lalu penjaga toko itu memberikan barang yang tertinggal dan minuman kaleng milik Angela. Dan ternyata minuman kaleng yang Angela minum tadi bukan miliknya, tetapi milik pria yang bertemu di pintu tadi. Scene berpindah di Angela yang ingin berangkat kerja. Sebelum berangkat kerja, Angela pun sering membeli minuman kaleng. Di sini, Dwinju yang kebetulan lewat mengambil minuman milik Angela. Mungkin mau balas dendam dia dan meminumnya sampai habis. Hai. Setelah itu dia langsung pergi. Pada malam harinya, di saat Angela sedang berjalan malam dengan temannya, Angela bertemu dengan Dwinju yang sedang minum bersama temannya juga. Di sini, Dwinju menawari Angela untuk minum bareng. Angela pun menerimanya. Setelah memesan makanan, teman Angela dan teman Dwinju pun meninggalkan mereka berdua agar Angela bisa berduaan dengan Dwinju. Angela dan Dwinju lalu minum-minum sampai mabuk. Setelah kejadian malam itu, mereka pun mulai akrab dan dekat. Dan tidak lupa mereka melakukan adegan pengencrotan. Anjay, ngentot. Hari-hari pun mereka lalui dengan mesranya dan melakukan pengencrotan. Seperti ya kalian tahulah, mantap-mantap. Di saat Angela ulang tahun, Angela pun dirayakan oleh Dwinju dan temannya. Di situ mereka minum-minum bersama lagi sampai mabuk. Karena mabuk, Angela pun sange dan minta pengencotan dengan Dwinju di depan temannya. Anjay. Keesokan paginya, Dwinju dan Angela seperti biasa, seperti hari-hari kemarin, dan mereka sering lagi melakukan enak-enak atau mantap-mantap. Lalu scene berubah, di mana Dwinju dan teman perempuan bernama Violin. Di sini Dwinju sedang memijat Violin. Lalu datanglah Angela. Di sini Angela mulai ngusuk-ngusuk pahanya si Violin dan mulai cemburu. Lalu Angela pun cipika-cipiki atau ingin melakukan pengencrotan dengan Dwinju. Violin pun kabur karena merasa jijik ada orang mau ngewek di depan matanya. Wah, anjay. Lalu scene berpindah di mana ada Violin dan Dwinju. Di sini ada Angela lagi. Lalu Violin memanas-manasi Angela. Ternyata Dwinju tidak tahu kalau ada Angela di situ. Lalu Angela pun dengan muka sange atau tidak bersalahnya, dia langsung pergi. Setelah pergi, dia di jalan merasakan kecemburuan atau patah hati. Di pagi harinya, saat Angela terbangun dari tidur, Angela pun masih terbayang-bayang wajah Dwinju. Lalu Angela pun mabuk-mabuk lagi dengan cowok lain supaya ngilangin gabutnya. Dan ternyata Violin menelpon Angela untuk datang ke rumahnya. Angela pun langsung datang dong. Setelah sampai di rumahnya, Violin pun memberikan surat dari Dwinju kepada Angela. Lalu Angela pun ke taman sambil membaca surat dari Dwinju. Dan ternyata
Isi surat dari Dwinju tersebut berisi tentang ternyata Dwinju sudah meninggal karena suatu penyakit. Setelah itu Angela pun mulai galau dan selalu membayangkan wajah Dwinju karena sering ngewek mungkin ya. Sampai di sini Angela lalu sangat berat di mimpinya sambil membayangkan Dwinju. Setelah itu ternyata sahabat Angela datang ke rumahnya dan menanyakan kondisi Angela. Di sini Angela menceritakan dengan temannya bahwa cowoknya itu sudah mati. Lalu di sini temannya menyarankan untuk mencari cowok lain supaya nggak galau-galau amat. Angela pun menurutinya. Lalu Angela bertemu lagi dengan si cowok gelandangan yang di taman tadi. Lalu Angela mengajak gelandangan itu untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Angela, gelandangan itu pun makan dengan lahap. Setelah makan, gelandangan itu pun pamit pulang. Ternyata Angela menawari gelandangan itu untuk tidur di rumahnya atau tinggal di rumahnya. Gelandangan itu pun mengiyakan. Selagi gelandangan itu tidur di sofa, Angela yang mulus seksi cantik ini mulai berdandan dengan aduhai mantap sekali ini. Lalu dia membangunkan gelandangan itu. Dan seperti kalian tahu, gelandangan itu pun terangsang dan mereka berdua melakukan pengencrotan lagi. Anjay. Setelah wik-wik, Angela pun bertanya kepada gelandangan itu, siapa namamu? Karena Angela lupa. Lalu gelandangan itu pun menjawab, mungkin Frank, kata Angela. Lalu Angela menawari agar Frank itu mau wik-wik dengan tante-tante. Dia menjadi germonya atau mucikarinya. Di sini pun gelandangan itu pun menolak, lalu memeluknya lagi. Scene berganti ke Mila yang datang ke rumah Angela, lalu memberikan kado dari seseorang. Lalu Angela tidak menanggapinya. Setelah itu di akhir film diperlihatkan Angela yang masih sangat galau akan kehilangan Dwinju. Di sini dia masih terbayang-bayang wajah Dwinju, kekasihnya yang diajaknya mantap-mantap setiap hari. Bahkan dia, aduh, kalian tahulah rasa galau itu gimana rasanya ya. Dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih telah menonton ya. Jangan lupa subrek ya. Goodbye.